Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Alfayat, NIM 63010200072 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menerangkan debit dan kredit dalam akuntansi. Oke, kredit dan debit dalam akuntansi adalah komponen besaran setiap nilai transaksi yang wajib dicatat. Pada dasarnya, terdapat perbedaan kredit dan debit yang harus dipahami agar dalam pengerjaan pembukuan tidak terjadi kesalahan. Beda debit dan kredit akuntansi sangat penting diuraikan karena setiap transaksi mempengaruhi keduanya. Sehingga bedanya debit dan kredit tidak dapat dipisahkan atau sama yang lain. Jika debit bertambah, maka kredit akan berkurang. Juga begitu sebaliknya. Transaksi tersebut akan dicatat dalam dua akun, yaitu debit dan kredit. Arti debit dan kredit adalah entry ekuitas yang meningkatkan akun aset atau beban, mengurangi akun liabilitas dan ekuitas. Posisi kedua berada di sebelah kiri pada neraca saldo atau pembukuan. Sebaliknya, kredit adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun liabilitas atau ekuitas yang menurunkan akun atau aset beban. Posisi kredit berada di sebelah kanan dalam neraca saldo atau pembukuan. Dalam dunia pembukuan, pemasukan berganda atau double entry. Peran dan arti debit dan kredit adalah untuk melacak transaksi bisnis di berbagai jenis akun yang digunakan. Hal ini dilakukan agar entry jurnal di buku besar akan menjadi valid, di mana total debit harus sama total kredit. Dengan kata lain, total entry di sisi kiri harus sama dengan total entry di sisi kanan. Terkadang Anda perlu menempatkan lebih dari satu akun pada posisi debit atau kredit agar kedua sisi entry jurnal menjadi sama. Menentukan debit dan kredit. Untuk menentukan kredit dan kredit akuntansi, sebaiknya Anda memahami klarifikasi akun sebagai berikut. 1. Aset, yaitu perusahaan. 2. Aset, yaitu aset perusahaan atau harta. 2. Liabilitas, yaitu utang perusahaan. 3. Owner equity, yaitu peminjam modal perusahaan. 4. Income, yaitu pendapatan perusahaan. 5. Expenses, yaitu pembelanjaan perusahaan. Perbedaan kredit dan debit dalam akuntansi, yaitu setiap terjadi transaksi akuntansi, setidaknya ada dua akun yang berkaitan, yaitu entry debit dicatat pada akun dan entry kredit dicatat terhadap akun yang lainnya. Tidak ada batas jumlah akun yang terlibat di dalam transaksi, namun minimum tidak kurang atau tidak lebih dari dua akun. Total dari debit dan kredit untuk setiap transaksi harus selalu sama, sehingga transaksi akuntansi selalu dikatakan dengan keseimbangan. Apabila suatu transaksi tidak seimbang, maka laporan tidak mungkin dapat dibuat. Dengan demikian, penggunaan debit dan kredit dalam format pencatatan transaksi dua kolom merupakan hal yang paling penting dari semua kontrol atas akuntansi tersebut. Berikut adalah perbedaan debit dan kredit dalam akuntansi yang perlu dipahami. 1. Debit mengacu pada sisi kiri akun buku besar, sedangkan kredit berhubungan dengan
sisi kanan atau pada buku besar di dalam rekening pribadi atau pihak penerima akan didebit dan pihak pemberi akan dikreditkan. 2. Di dalam akun neraca, apabila yang masuk akun didebit, sementara apapun yang keluar akan dikreditkan. 3. Untuk laporan laba rugi, semua pengeluaran dan kerugian akan didebit, namun semua pendapatan dan keuntungan akan dikreditkan. Dan yang terakhir, peningkatan debit disebabkan oleh kredit kenalkan oleh cash atau investasi pabrik dan mesin. Pengeluaran seperti gaji, asuransi, pajak, dividen, dan yang lainnya. Sedangkan peningkatan kredit disebabkan oleh kenaikan dana pemegang saham. Biasanya yaitu lewat sewa, laba tahan, hutang, dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.